Halo Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Anak Agung Radini Nugraha, Bagus Sukron, Dionisius Justisio, Dilan Antonio Huta Barat, dan yang terakhir Rasel. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan pitch deck dari konsep usaha yang akan kami rintis dalam bidang bisnis profit, yaitu jasa desain grafis. Poin-poin yang akan kami bawakan pada pitch deck kali ini terdiri dari sampel slide, filosofi, tujuan perusahaan, masalah, solusi, alasan kenapa sekarang, ukuran atau besar pasar, kompetisi, produk atau kampanye atau organisasi, modal bisnis, penjelasan tim, keuangan, dan yang terakhir video presentasi. Filosofi dari pemilihan nama Uniteam untuk bisnis kami karena terdiri dari kata unity yang berarti bersatu dan team berarti berkelompok. Uniteam merujuk pada asal daerah anggota kelompok yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan bersatu dalam kelompok Uniteam. Logo yang memiliki bentuk UT ini merupakan singkatan dari Uniteam dan sebuah globe di dalamnya menggambarkan bahwa Uniteam mencakup pasar skala global dan globe menggambarkan persatuan dunia. Adapun tujuan perusahaan dari Uniteam tersebut, yang pertama, mempercepat aspek branding bisnis bagi para pemula atau profesional. Yang kedua, mempermudah hal-hal yang berhubungan dengan marketing dan branding untuk pemula. Yang ketiga, membantu para pengusaha startup untuk lebih fokus kepada produk yang ingin mereka kembangkan. Yang keempat, membuka harapan mulia bagi pelaku bisnis dengan mendukung aspek yang berkaitan dengan desain grafis. Kami dari Uniteam hadir di beberapa platform media digital untuk mempermudah dan memperluas jangkauan konsumen dalam hubungi kami. Yang pertama, kami hadir melalui website dengan alamat URL yaitu www.uniteam.com, dan kami hadir juga di aplikasi Instagram dengan nama akun @uniteam.co. Kami juga memiliki channel YouTube yang bernama Uniteam Official, dan kami memiliki akun TikTok yang bernama Uniteam. Kemudian, masalah yang kami dapat dari hasil survei adalah masalah yang berkaitan dengan usaha kami. Yang pertama adalah kebutuhan konsumen akan desain yang berkualitas. Desain yang bukan hanya mementingkan kuantitas, tetapi tetap mengutamakan kualitas. Yang kedua, terbatasnya hardware dan software yang dimiliki konsumen, seperti personal yang tidak mampu berkandan dengan software desain yang ada pada umumnya. Yang ketiga adalah keterbatasan skill desain para konsumen, yang setiap individu tidak memiliki kemampuan untuk membuat desain grafis. Yang keempat adalah kebutuhan desain dalam jumlah banyak, seperti untuk memenuhi banyak produk yang akan dilakukan dalam menjalankan usaha pada perusahaan. Yang kelima adalah waktu pengerjaan desain yang terbatas. Kemudian, dari masalah yang kami temukan, maka solusi yang kami gunakan adalah kami akan menyediakan jasa desain logo sesuai dengan kebutuhan perusahaan konsumen dengan hasil yang berkualitas dan dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian selalu mengupdate konsep-konsep baru dan berusaha menjaga harga produk agar selalu kompetitif namun tidak terkesan murahan. Kenapa harus dilakukan sekarang usaha bisnis ini? Karena demi menjawab kebutuhan perorangan atau kelompok pebisnis mengenai jasa desain logo untuk perusahaan yang tidak setiap orang memiliki skill tentang desain grafis. Kemudian, besar pasar atau target pasar adalah menjawab kebutuhan banyak orang seperti para pengusaha yang terdapat di negara Indonesia yang banyak membutuhkan branding logo perusahaan. Yang kedua
adalah dilansir dari situs web Badan Pusat Statistika Data, menunjukkan bahwa terdapat 3,9 juta pengusaha mikro dan 300.000 pengusaha kecil pada tahun 2002 yang ada di Indonesia. Angka ini akan terus berkembang dari tahun ke tahun seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ekonomi di Indonesia. Untuk saat ini, sebelum kami memulai bisnis ini, sudah banyak yang memulai lebih dulu bisnis dalam bidang ini, yaitu bidang desain logo. Mereka kami jadikan pesaing atau kompetitor kami dalam menjalankan bisnis ini. Pesaing atau kompetitor ini yang memacu kami untuk melakukan hal yang lebih berbeda dan lebih baik daripada mereka. Di sini kami mencantumkan beberapa kompetitor yang kami temukan dalam kami menjalani bisnis ini. Kami merasa kami memiliki beberapa keunggulan dari kompetitor-kompetitor kami. Di antaranya adalah kami memiliki kelebihan dalam pemilihan penerapan logo. Kami menerapkan ke dalam berbagai bidang seperti contohnya pada plang nama toko atau perusahaan. Kami berusaha untuk menyediakan jasa atau fitur terbaru seperti aplikasi software resmi dengan versi terbaru. Kami juga selalu berusaha melakukan inovasi dan menciptakan karya atau style-style terbaru dan memberikan jaminan paten pada produk yang telah kami buat. Dalam menjalankan bisnis ini, program kami awalnya berdiskusi lebih dulu tentang kebutuhan dan keinginan customer. Setelah kami berdiskusi tentang kebutuhan dan keinginan customer, kemudian kami memulai proses mendesain logo sesuai permintaan customer. Setelah selesai proses mendesain logo, kami melakukan cross-check dengan customer untuk konfirmasi mengenai hasil akhir desain apakah sudah sesuai atau masih membutuhkan revisi. Produk yang kami hasilkan yaitu berupa desain grafis logo dalam bentuk soft file. Di sini merupakan contoh beberapa hasil desain yang sudah kami buat untuk perusahaan bernama Kairos Studio. Oke, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan tim kami. Tim kami beranggotakan Anak Agung Ngurah Rendy yang berprofesi sebagai CEO, tugasnya bertindak sebagai perantara antara manajer dan direktur atau investor. CEO juga merupakan sang pemilik rencana dari sebuah perjalanan bisnis sebuah perusahaan. Selanjutnya ada Bagus Sukron yang berperan sebagai manajer. Tugasnya adalah mengatur keseimbangan sebuah manajemen, lalu melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan dalam manajemen. Ditambah lagi menentukan standar kualitas, mengadakan evaluasi dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Selanjutnya ada Dionysius Justisio yang berperan sebagai administrasi. Admin juga mencakup tugas bendahara perusahaan yang bertanggung jawab atas administrasi keuangan perusahaan, membuat laporan keuangan perusahaan secara berkala, menerima dan menyimpan uang milik perusahaan. Admin juga bertugas dalam mengurus administrasi perusahaan seperti arsip data dan dokumen penting perusahaan. Admin juga bertugas sebagai perantara perusahaan dengan customer melalui medsos dengan perantara pelayanan customer service. Selanjutnya ada Rasel yang berperan sebagai koordinator desain. Tugasnya adalah melakukan pengawasan dan pengarahan pelaksanaan kerja, melakukan koordinasi hasil pekerjaan, dan bertanggung jawab atas penyelesaian proses desain logo. Selanjutnya ada Dilan Antonio Huta Barat yang berperan sebagai marketing. Marketing bertugas dalam pemasaran dan promosi perusahaan. Sistem promosi yang dilakukan bergerak di media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, dan website. Kemudian, karena usaha kami bergerak di bidang bisnis profit,
Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam aspek keuangan, yaitu masalah pendapatan dan pengeluaran. Untuk proses pendapatan keuangan, yaitu berawal setelah tim kami berhasil menyelesaikan desain yang memenuhi kriteria yang diinginkan customer dan mencapai batas masa revisi sesuai dengan paket yang diambil. Maka, transaksi antara perusahaan dan customer dapat dilakukan secara deal. Kemudian, dalam berbisnis, kami juga ada beberapa pengeluaran rutin maupun tambahan. Pengeluaran itu antara lain seperti, yang pertama ialah gaji karyawan. Setiap bulan, kami akan melakukan penggajian kepada setiap karyawan yang bekerja di perusahaan kami. Yang kedua, ialah dana promosi. Biaya dana promosi ini akan kami gunakan dalam proses promosi perusahaan seperti penyebaran poster dan pemasangan beberapa plang nama perusahaan kami. Untuk pengeluaran yang ketiga, yaitu kebutuhan akan software yang memadai. Dalam menunjang kualitas desain, kami sangat membutuhkan software atau aplikasi yang berkualitas agar juga menghasilkan produk yang berkualitas. Lalu, untuk membedakan kami dengan para kompetitor lain, kami menyediakan beberapa paket layanan jasa desain logo dengan beberapa harga yang terjangkau. Paket yang pertama yaitu paket merangkak. Paket merangkak dapat dibanderol mulai dari harga Rp375.000. Kemudian, untuk paket yang kedua yaitu paket berjalan. Paket ini dapat dibeli dengan harga sekitar Rp750.000. Lalu, untuk paket yang ketiga yaitu paket berlari. Paket berlari ini dapat dimulai dari harga Rp1.200.000. Beberapa paket tadi ialah paket yang kami sediakan untuk jasa desain logo dengan beberapa ketentuan dan persyaratan. Kemudian, untuk revisi, kami menambahkan harga Rp50.000 kepada setiap sekali revisi. Asu. Setelah kami membandrol harga dari 3 paket tadi, serta harga 1 kali revisi, kemudian kami melakukan asumsi atau estimasi kepada pendapatan per bulan kami. Di sini kami asumsikan bahwa kami mendapatkan 5 buah orderan desain logo bisnis. Yang orderan pertama yaitu logo bisnis paket pertama, yang sekitar harga Rp375.000. Orderan kedua yaitu logo bisnis paket kedua dengan tambahan 1 kali revisi dengan harga Rp750.000 plus Rp50.000. Kemudian untuk orderan ketiga yaitu logo bisnis paket kedua dengan harga Rp750.000. Kemudian untuk orderan keempat yaitu logo bisnis paket 3 yang berharga Rp1.200.000. Kemudian untuk orderan terakhir yang kelima yaitu 1 logo bisnis paket ketiga ditambah 2 kali revisi. Maka harganya ialah Rp1.200.000 ditambah dengan Rp100.000. Maka jika semua tadi dihasilkan dan dijumlahkan, maka hasilnya adalah Rp4.425.000. Dengan kata lain, Rp4.425.000 adalah pendapatan kami per bulan. Demikian video pemaparan pitch deck tentang usaha bisnis profit jasa desain logo yang kami rencanakan. Sekian pitch deck dari kami, terima kasih atas perhatiannya.